Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mendengarkan Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk menyampaikan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang dari nats pembimbing yang tadi. Terambil dari Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19. Matius 28 ayat yang ke-19 kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perintah baptisan adalah dari Allah itu sendiri. Ya, makanya di dalam Kristen itu ada 2 sakramen. Sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Ya, sakramen baptisan kudus dan sakramen baptisan perjamuan kudus. Nah, kalau kita melihat teks ini Bapak Ibu, kalau kita lihat ini kan Matius pasal yang keberapa? 28. Nah, kalau kita melihat Matius pasal yang ke-28 itu terdiri dari 28 pasal saja. Ya, artinya ini perintah Yesus pas dia mau naik ke surga. Setelah dia mati, bangkit, dan waktunya mau naik ke surga, ini perintah Yesus. Kalau bahasa Bataknya, tonani Yesus. Berarti ini terakhir perkataan Yesus di bumi ini. Tahu ya, kalau kita memiliki seorang saudara atau nenek atau kakek yang mau di mana dia mau meninggal atau mengakhiri hidupnya berpisah dengan kita, pesan terakhir itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Bahkan kalau saya teringat juga waktu nenek saya dari bapak gitu ya, udah tahu dia waktunya mau meninggal, dikumpulkan kami semua. Ayo dengarkan apa kata nenek kalian gitu ya. Bahkan sampai diberkati begitu. Itu kata-kata terakhir dan harus memang dipegang teguh. Ya. Nah, demikian juga di dalam konteks ini adalah perkataan Yesus yang terakhir di bumi ini dan dia mau naik ke surga. Ya. Dikatakan apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama apa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini perintah Yesus. Nah, perintah ini tidak hanya berlaku kepada orang Israel saja. Sekali lagi ya, perintah ini tidak hanya berlaku kepada satu suku atau satu negara saja. Makanya di sini dikatakan apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Ya, semua bangsa. Makanya Yesus itu bukan hanya Tuhan hanya suku-suku tertentu. Yesus adalah Tuhan untuk semua bangsa. Makanya kenapa Alkitab itu banyak bahasa? Ada nggak Alkitab bahasa Batak? Ada. Ada nggak Alkitab bahasa Dayak? Ada ya, Melinda? Ada. Ada Karisma? Ada. Nggak pernah lihat ya? Saya pernah lihat, cuma nggak tahu artinya aja. Ada yang bahasa Nias, ada, ya kan? Bahasa Simalungun, ada. Karena apa? Kira-kira kenapa diterjemahkan Alkitab itu? Supaya dengan diterjemahkan mengerti bangsa-bangsa itu dengan bahasanya sendiri, supaya dengan demikian dia mengerti Tuhan dan dibaptis. Nah, makanya oleh karena itu jangan heran kalau banyak Alkitab, banyak versi, banyak
Revisi itu demi untuk pesan Yesus ini supaya semua bangsa dan murid daripada Yesus, semua bangsa ini menjadi murid Yesus. Makanya Yesus adalah Tuhan untuk segala bangsa. Ya, sekali lagi, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena itu pergilah. Nah, pergi ini tentu kita tidak harus meninggalkan keluarga kita, tidak. Ya, mungkin nanti contohnya Isa Simanto gitu ya. Aku mau memberitakan Injil, saya harus pergi meninggalkan kios. Kacau gitu ini. Atau mungkin si Jessica ya kan, aku memberitakan Injil, kata pendeta Tony memberitakan Injil. Ditinggalkanlah skripsinya, nggak jadi-jadi kan. Pergi ke Kamboja. Bukan begitu, kata pergi itu bukan begitu maksudnya ya. Pergi itu artinya meninggalkan zona zaman. Ya, pergi. Yang mungkin selama ini kita hanya ketika kita berbicara sama orang lain hanya bicara kenyamanan kita. Apa nyaman kita? Menggosip saja kan begitu. Nah, kita pergi dari situ. Yang selama ini kita hanya menggosip, pergi dari situ. Dari zona nyaman kita yang mungkin udah terbiasa gosip gini, diganti menjadi apa? Oh, Yesus Kristus itu sangat baik. Jadi apa? Diganti menjadi kata-kata pemberitaan Injil gitu kan. Itu artinya pergi, move dari dari sebuah kebiasaan yang nyaman gitu. Itu harus dipahami. Jadi nggak harus pergi sampai ke luar negeri gitu. Kalau memang ada karunia itu atau kita mempunyai uang dana ya gitu nggak apa-apa. Tetapi tidak harus mesti pergi meninggalkan sebuah tempat. Ya, nah karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ketika kita memberitakan Injil, jadikanlah semua bangsa murid kita, murid Yesus. Nah, tidak berhenti, harus dibaptis. Harus dibaptis. Kenapa harus dibaptis? Nah, karena baptis ini, tadi kan kita baca di Katekismus Heidelberg kan, kita baca kan ada liturgus sama jawaban itu kan, L sama J itu ada jawaban di situ. Apa sih arti singkatnya, apa arti baptisan itu? Itu semacam kita mandi. Makanya baptisan itu harus memiliki elemen air. Ada gereja-gereja tertentu malah justru bendera yang dibuat. Kalau kalian nanti cek di YouTube atau di apa, bendera malah yang dipakai untuk baptisan. Itu salah ya. Makanya baptisan itu harus elemen air. Karena apa? Karena air itu tanda atau lambang pembasuh. Kalau kita kan capek, kita kerja kotor gitu kan, kita kan harus mencari air untuk membersihkan kita. Nah, demikian juga ketika kita mau dibaptis dengan tanda air ini, kita dibersihkan dari segala dosa yang selama ini kita berbuat. Ketika kita menerima Yesus, terang hidup itu, kita dimandikan secara rohani oleh darah Yesus. Darah Yesuslah yang membasuhkan kita dari segala itu. Jadi air itu cuma lambang saja. Nah, oleh karena itu pada saat ini kita akan melakukan sakramen baptisan terus kepada saudari. Kita baca dulu ya. Itu saudari Nabila Seragi ya. Kita akan melakukan baptisan yang dimana saudari kita ini dari Muslim ya, dari Muslim lahirnya. Bahkan sesuai dengan perbincangan kami waktu SMP ikut sekolah di pesantren ya kan, itu ya pesantren, jadi belajar tentang agama sebelah gitu. Makanya itulah sebabnya kemarin sore kami berbincang-bincang di sini banyak hal, supaya nanti kita tidak kita baptis tapi betul-betul tapi belum percaya Yesus kan begitu. Makanya kita lebih energi kemarin, kita bincang-bincang ya, saya bilang secara langsung ya, kalau nggak percaya Yesus saya nggak akan baptis, saya bilang gitu kan. Ya harus ada tantangan kan gitu, kalau nggak percaya Yesus saya nggak baptis. Ya memang dari awal dia sudah tahu akan hal itu dan dia bersedia untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena syarat untuk menjadi percaya Yesus, syarat untuk dibaptis itu ya harus percaya Yesus. Karena apa? Karena baptisan itu pintu untuk menerima sebuah keselamatan. Ya, pintu untuk menerima sebuah keselamatan. Sama seperti kalau kita mau masuk ke gereja atau ke ruang tertentu, ya pintu itu ya sangat penting kan? Jangan kita masuk dari jendela. Kalau kita masuk dari jendela itu namanya pencuri. Harus masuk kepada pintu yang benar-benar pintu gitu loh. Jadi baptisan itu bagaikan pintu untuk menuju kepada sebuah keselamatan. Nah, oleh karena itu
kiranya dengan memahami ini kita secara khusus buat saudari Nabila Saragi betul-betul memahami bahwa baptisan itu meninggalkan yang jahat, meninggalkan suatu yang di belakang, mengikuti Yesus keputusanku. Artinya tidak lagi menoleh ke belakang, tidak lagi melihat kiri kanan, gini-gini enggak buat lagi. Karena nanti ketika mengikuti Yesus, tidak ada janji untuk istilahnya tidak ada masalah, pasti ada masalah. Janji yang dipastikan Yesus adalah janji keselamatan surgawi, pasti. Janji itu yang dijanjikan Yesus secara pasti. Nah, dalam kehidupan kita, realita kita nanti pasti ada masalah, ada. Ada masalah, ada. Baik itu masalah dalam keluarga nanti, baik itu dalam masalah dari pihak mertua atau pihak dari ibu orang tua sendiri atau dari manapun, tetangga juga termasuk kan. Itu pasti ada masalah. Tetapi Yesus menjanjikan, saya habis hujan tanpa pelangi, ya kan? Artinya itu apa? Setelah masalah ada apa itu? Suatu solusi, begitu. Masalah pasti ada, jangan lari dari masalah. Sekalipun mengikuti Yesus, kita yang percaya Yesus pasti ada masalah, tetapi pasti ada solusi. Gitu ya. Jadi pasti nanti dalam perjalanan iman pasti ada goncang kiri kanan dan muka belakang. Tetapi ya namanya mengikuti Yesus keputusan, ya itu tidak bisa lagi gugat ya. Nah, kembali kepada dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, sekali lagi kita bukan berarti percaya kepada tiga Allah ya. Nah, ini harus di garis merah ya, dikasih garis dulu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini klaim-klaim dari sebelah itu bahwa orang Kristen percaya tiga Tuhan. No, kita nggak percaya tiga Tuhan. Kita percaya satu Tuhan. Ya, kita percaya satu Tuhan. Makanya kan dalam bahasa ini Tritunggal. Udah jelas apanya tri, apanya tunggal. Kan begitu. Dalam bahasa Inggris Triunity. Apanya tri, apanya unity. Begitu ya. Jadi kita mempercayai hanya satu Tuhan. Tetapi dalam bentuk, dalam wujud tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Contoh ilustrasi yang saya kasih kemarin kan. Ada Alkitab. Ada Alkitab. Ada Alkitab. Tiga ya. Ada Alkitab, Alkitab, Alkitab. Ada berapa Alkitab? Ada berapa Alkitab? Alkitab merah, Alkitab biru, Alkitab kuning. Ada berapa Alkitab? Tiga Alkitab. Kembali saya bertanya, sebenarnya ada berapa Alkitab di dunia ini? Satu. Baik kamu mau ke Italia, mau ke Amerika, mau ke apapun, satu Alkitab. Kontennya, isinya sama. Cuma yang membedakan nanti bahasa. Itu toh. Tapi prinsipnya satu. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Iya kan? Nah, Alkitab biru, merah, kuning. Cuma tiga wujud saja. Tetapi kalau ditanya, berapa Alkitab? Wujudnya tiga. Wujudnya tiga. Tetapi pada prinsipnya Alkitab itu satu. Iya kan? Sama seperti Budi, Yanto, Roni. Budi, Yanto, Roni. Ada berapa manusia? Tiga. Sebenarnya ada berapa manusia? Satu. Nah, demikian sederhananya konsep Allah Tritunggal itu. Jadi kalau kita bilang Allah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, naturnya satu, esensinya satu, sifatnya satu. Yang tiga itu pribadinya. Makanya Tritunggal, trinya apa? Tunggalnya apa? Ya, jadi jangan bingung di dalam teks ini ya. Yang penting dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sudah sah. Makanya kayak si Saragi ini ya, lupa Warno, Jainal Effendi Saragi. Oh sorry, kok Saragi, kok jadi mari itu nanti gitu ya. Sirait ya, Sirait, Jainal Effendi Sirait. Kenapa nggak kita baptis lagi? Sama seperti Laida Manik yang kemarin kan, kita nggak baptis lagi karena udah dikirim surat baptisnya sama surat CD-nya, maluannya. Dan mungkin dia juga udah dibaptis. Waktu kecil baptis bayi sama surat maluannya atau surat CD-nya. Udah clear kan? Nggak tahu untuk urusan dia lah itu, apakah sungguh-sungguh percaya itu urusan dia. Nanti saya sudah lihat bahwa dia sudah dibaptis dalam sebuah organisasi gereja.
Kita terima baptisan itu karena dia dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekalipun dia tadi contohnya dia dibaptis di gereja Pentakosta atau gereja karismatik, yang penting dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, kita terima juga. Ya. Jadi kita terima baptisan percik, kita terima baptisan selam juga kita terima. Nah, itu uniknya gereja kita. Bukan cuma gereja kita, sebenarnya banyak gereja yang begitu. Kita masuk GKI. GKI sama seperti kita sebenarnya. Baptis percik sama selam diterima kok. Banyak kok. Makanya kita nggak perlu lagi memperdebatkan masalah di situ. Ya, yang penting dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan memakai elemen air saja. Karena tadi sudah jelas air itu apa ya? Pembersih. Sama seperti ada kotoran, kita dibersihkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, nggak cuma kepada saudari kita Nabila Saragi ya, ini juga kita yang mau tergerak hatinya untuk mau dibaptis juga kita akan menanti supaya lebih mantap dalam mengikuti Yesus. Ada amin? Mari kita berdoa. Bapa surgawi, hamba-Mu sudah selesai berbicara, menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menguatkan setiap hati kami, setiap iman kami, bahwa hanya keselamatan dalam Yesus, dan kami mau dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan tepat pada saat ini Tuhan, hamba-Mu akan melakukan sakramen baptisan kudus kepada saudari Nabila Saragi, yang saudari kami ini mengambil keputusan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati acara ini Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan melakukannya, berkati kesiapan daripada saudari kami ini, supaya sungguh-sungguh ini tidak hanya sebatas rutinitas, tapi sungguh-sungguh percaya kepada Yesus yang satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Terpuji Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Kepada saudari Nabila, silakan duduk di yang sudah bangku yang sudah disediakan. Saya mengundang saudari Elfrida sebagai sekretaris mendampingi saya nanti ya, sini ya. Siapkan aja dulu itu ya, pegang aja dulu ya. Baik, saya akan bacakan teks Alkitab yang mendasari baptisan kita, tentu dalam khotbah yang tadi. Baptisan kudus dilaksanakan atas perintah Tuhan Yesus yang berfirman, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Saya bacakan penjelasannya. Kalau kita dibaptis dalam nama Bapa, itu berarti bahwa Allah membuat perjanjian karunia yang kekal kepada kita. Dan kita dijadikan anak angkat dan ahli warisnya. Allah akan memelihara dan melindungi kita dari segala yang jahat. Kalau kita dibaptis dalam nama Anak, itu berarti Tuhan Yesus memberikan kepastian tentang pembasuhan dosa kita di dalam darahnya, dan kita dipersatukan dengan kematian dan kebangkitannya, sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah. Kalau kita dibaptis dalam nama Roh Kudus, itu berarti kita terus-menerus akan disucikan dan dibaharui, sehingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dapat dipersatukan dengan jemaat orang-orang pilihan dalam hidup kekal yang sempurna. Saya undang berdiri untuk Nabila Saragi. Berdiri di tempat ya. Di sini saya akan membacakan ada 6 pertanyaan, dan
dijawab bukan satu-satu, nanti dijawab langsung terakhir saja. Setelah saya bacakan 6 pertanyaan ini, jawabannya nanti ya dengan segenap hati. Saya mohon berdiri ya. Yang pertama, apakah saudara mengakui bahwa saudara telah dikandung dan dilahirkan dalam dosa, sehingga saudara harus dihukum oleh Allah? Sebab tidak mungkin saudara membebaskan diri dari dosa dengan kekuatan sendiri. Mengakukah saudara bahwa karena belas kasihan Allah, maka saudara telah dibebaskan dari dosa oleh korban Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah di Golgota? Yang kedua, mengakukah saudara bahwa baptisan yang akan saudara terima pada hari ini akan menandakan bahwa saudara telah dipersatukan dengan Tuhan Yesus Kristus dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, sehingga saudara tidak lagi dikuasai oleh dosa, melainkan oleh anugerah dan kasih Kristus? Yang ketiga, oleh karena itu, maukah saudara senantiasa hidup bersyukur kepada Tuhan, berjanji akan berjuang melawan dosa, dan berusaha hidup dalam kesucian dengan pertolongan Roh Kudus? Yang keempat, percayakah saudara bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Tuhan yang merupakan teladan hidup saudara? Yang keempat, berjanjikah saudara baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewujudkan persekutuan dan melaksanakan tugas pengutusan? Yang keenam, apabila kehidupan saudara, yaitu kelakuan atau paham pengajaran saudara, bertentangan dengan firman Tuhan dan menjadi batu sandungan bagi orang lain, maka bersediakah saudara ditegur oleh jemaat Tuhan dan menerima penggembalaan khusus oleh majelis jemaat? Bagaimana jawaban saudara? Hendaklah ya, tetap ya. Tuhan mendengar jawaban saudari dan jemaatnya lah yang menjadi saksi. Setelah kita mendengarkan jawaban daripada saudari kita ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, secara khusus panggilan Tuhan bagi semua orang, terkhusus buat saudari kami ini, Nabila Saragi, yang dimana sudah menjalani 1 hari tentang pemberitaan Injil di hari Sabtu kemarin, dan tepat pada akhirnya hari ini mengambil keputusan untuk beriman, mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Oleh karena itu ya Allah, mohon kekuatan Roh Kudus agar menolong saudari kami ini untuk tetap beriman di dalam kehidupannya dan seterusnya, dan menjadi orang Kristen yang taat kepada ajaran dan perintah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan tertutup. Saya sebagai hamba Allah, saya membaptis saudari Nabila Saragi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan berdiri. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, mencurahkan Roh Kudus yang melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan menkokohkan kamu. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas nama
segenap anggota jemaat dan jemaat GKSI Caritas, saya sampaikan selamat datang dan selamat bersekutu di jemaat ini. Silakan menghadap jemaat. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang bahagia, terimalah dan sambutlah saudari kita ini yang baru ini. Kiranya dengan kedatangannya kita semakin dikuatkan dan digiatkan dalam kesaksian dan pelayanan kita, sehingga nama Tuhan semakin dimasyhurkan dalam kerajaan Allah, semakin diperluas. Menghadap ke sini lagi, kita akan bernyanyi mengikut Yesus di depan. Tahu ya? Sambil nanti memberikan tahun itu. Kita bernyanyi mengikut Yesus di depan ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Supaya dulu sudah dekat gereja semuanya, jadi sudah sah menjadi orang Kristen.